Nama Ardiansa, NIM 19110009. Kelarutan dan hasil kali kelarutan KSV. Kelarutan S, kelarutan solubility adalah suatu zat dalam suatu pelarut, menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram, L atau mol 1/m. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10^2 m. Kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 m adalah 1,7 kali 10^10 m. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Jenis pelarut. Senyawa polar mempunyai kutub muatan yang akan mudah larut dalam senyawa polar, misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Senyawa non-polar akan mudah larut dalam senyawa non-polar, misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa non-polar umumnya tidak larut dalam senyawa polar, misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Hasil kali kelarutan KSV. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentuknya yang berupa ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh suatu senyawa ion ditambahkan kristal senyawa ion, maka kristal tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Jika garam A kali BY dilarutkan dalam air, maka hasil kali kelarutan KSV garam ini didefinisikan sebagai A, B S kali A AQ plus YB AQ KSV A B. Contoh Ag2SO4S Ag. Hubungan antara kelarutan dan KSV. Pada larutan jenuh senyawa ion A, B, konsentrasi zat di dalam larut sama dengan harga kelarutannya dalam satuan mol. L senyawa A yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. A, BS kali A AQ plus YB AQ KSV AB. Jika harga kelarutan dari senyawa A kali BY sebesar Sm, maka dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion dan sebagai berikut: AbS kali AqYb. Jika harga kelarutan dari senyawa A kali BY sebesar Sm, maka di dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion dan ion sebagai berikut: AbS kali A AqYb AQ KSV AB Sm. Contoh, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 kali 10^m, tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut. Jawab: AQ2SO4S 2AQ SO4 2/2 AQ 3 kali 10^-, 1,5 kali 10 KFV AQ SO4 kali 3 kali 10
derajat 1,5 kali 10 per 5 1,35 kali 10 per 14. Untuk reaksi kesetimbangan ABS kali A9AQ plus YBAQ KSV XXYS dengan S kelarutan AB dalam 1 molar M. Dari rumus tersebut dapat ditentukan harga klarut sebagai berikut: SM plus N KSV XXYY. Besarnya KSV suatu zat bersifat tetap pada suhu tetap. Bila terjadi perubahan suhu, maka harga KSV zat tersebut akan mengalami perubahan. Pengaruh ion senama. Perubahan kelarutan akibat ion senama. Kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Yang tidak berubah adalah KSV garam tersebut. Pengaruh pembentukan kompleks. Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya AgBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan penambahan NH3 sehingga terbentuk AgNH3/2Br yang mudah mengion dalam air. AgBs plus 2NH3 AgNH3 2Ag plus BrAq. Dalam proses ini terkait dua reaksi kesetimbangan, yaitu AgBs Ag plus Aq BrAq KSVN 5 kali 10 derajat 13 AgNH3 2Aq Aq2 plus 2NH Aq 6 kali 10 per min 8. Contoh, tentukan jumlah minimum amoniak yang diperlukan dalam 1 L air yang melarutkan 0. Dalam proses ini tersebut dua reaksi kesetimbangan, yaitu AgBs Ag plus Aq plus BrAq KSV 5 kali 10 derajat 13 AqNH 3 2 Aq Aq plus Aq 2 NH 3 Aq K 6 kali 10 derajat 8. Contoh, tentukan jumlah fungsi dan manfaat hasil kali kelarutan KSV. Harga hasil kelarutan KSV suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar harga KSV suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Harga KSV suatu zat dapat digunakan untuk meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat. Jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan untuk meramalkan terjadinya tidaknya endapan A kali By. Jika larutan yang mengandung Ay plus dan Bx dicampurkan digunakan konsep hasil kali ion KSV berikut: KSV A kali By Ay plus X Bx Y. Jika KSV maka akan terjadi endapan A, B. Jika KSV maka
mulai terjadi larutan jenuh A, B. Jika KSP maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan A, B. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini.